Ustadz, ini dokumen negara, simpan, sampaikan di tengah-tengah umat yang global saja, karena ini rahasia negara. Itu saya diwanti-wanti sama Pak Jenderal Gatot Nurmantio setelah beliau tidak jadi panglima. Sampai di rumah saya baca, yang global saja ngeri, apalagi yang rinci. Habis itu saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot di sebuah villa di Prigen, Pasuruan. Ustadz, segera ulama seluruh Jawa Timur turun gunung. Indonesia dalam keadaan danger. Siap, Jenderal. Alhamdulillah, kita kumpulkan ulama-ulama seluruh Jawa Timur. Habis itu kemarin, seminggu yang lalu, hari Selasa, saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot di Jogja. Ustadz, ini geng Solo melakukan kudeta struktural untuk menghancurkan pemerintahan Prabowo. Karena pendanaan geng Solo unlimited, bahkan sampai Mulyono ini punya emas-emas batangan itu disimpan di Budapest. Bahkan Betor yang politisi PDIP, Betor itu uang yang disimpan oleh Mulyono itu di 3 bunker, di 3 tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menegaskan baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, as-sira' bainal haq wal batil. Jadi kata Allah dan Rasulnya, pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan melihat atau menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita melihat dalam skop global, Indonesia ini sedang dicengkram oleh
dua kekuatan dunia. Yang pertama yang sering kita sebut dengan global predator, atau yang sering disebut dengan elit global. Kemudian elit global ini punya proksi, boneka, dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, ketika beliau mengumpulkan seluruh dunia Islam di Kuala Lumpur. Dr. Mahathir Mohamad pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi kata Dr. Mahathir Mohamad itu untuk menggenggam dunia ini lewat proksi, boneka. Jadi proksi sebelah kanan itu imperialisme Amerika, proksi sebelah kiri itu imperialisme Cina. Jadi hakikatnya Amerika dan Cina itu adalah proksi, atau yang sering disebut dengan elit global. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau musuh itu ke Moskow, Uni Soviet. Kalau di NID, Peking, Cina. Sampai akhirnya di NID diundang ke Cina oleh Mao Zedong di kawasan Sungai Angsa, Cina. Di NID diprovokasi oleh Mao Zedong. Di NID, saya sudah 200 jenderal di Cina, kamu harus jenderal di Indonesia. Itu Pak. Berapa yang ditarget oleh DNID? 7 jenderal. 7 jenderal. Yang satu selamat, Jenderal Abdul Haris Nasution selamat, tapi putrinya terkena tembakan. Pak Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melompat di pagar belakang rumah dinasnya, putrinya yang kena tembakan oleh anggota Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah kekerasan yang dilakukan oleh ideologi komunisme di Indonesia untuk menghadapi Serikat Islam. Ini kita mempelajari dari sisi genealogi, gen. Nah, kira-kira sekarang selanjutnya siapa? Setelah DNID, PSI, PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang lambangnya gajah. Gen Pak, ini gen, nggak lepas dari gen, ya gen. Ini nanti tunggu tanggal mainnya. Apalagi Grace Natali yang ketua pertama kali PSI memberikan penegasan, PSI partai anti agama, ya kan? Habis itu dari Grace Natali ke Giring, ya kan? Nah itu baru setelah Giring Kaisang. Siapa? Kaisang. Ya. Ini terang-terangan Pak, partai anti agama ini. Tapi wakil wali kota Malang PSI. Ya, ini genealogi. Kita belajar dari sejarah. Kemudian yang sebelah kanan, Madam Blavatsky. Madam Blavatsky mutus orang namanya Liberton. Ini orangnya. Ajaran yang disebarkan untuk menghadapi Serikat Islam, ajaran teosofi, cikal bakal pluralisme agama, yang akhirnya muncullah Islam Nusantara. Sudah benar? Nah, Liberton dilanjutkan oleh organisasi Budi Utomo. Ini genealoginya. Nah, dibongkar oleh pakar sejarah Belanda Dr. Steven. Jadi pengurus Budi Utomo mayoritas Amtenar,
pegawai Belanda, pegawai yang digaji oleh penjajah Belanda. Itu mayoritas pengurus Budi Utomo. Ini bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dr. Stephen, ini pakar sejarah dari Belanda. Tarekat Mason bebas dan masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764 Masehi sampai 1962 Masehi. Ini tokoh-tokohnya Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan Dr. Sutomo. Ini Pak orangnya. Mayoritas ternyata menurut Dr. Stephen, organisasi Budi Utomo itu kepanjangan dari gerakan Zionis Yahudi Internasional, Freemasonry Zionis Yahudi. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk menghadapi Serikat Islam. Nah, Haji Umar Said Cokroaminoto itu punya cita-cita. Kita mencintai bangsa kita dengan ajaran Islam, dan kita akan berusaha sepenuhnya untuk mempersatukan rakyat Indonesia dengan Islam. Ini cita-citanya Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, akhirnya Budi Utomo lahir. Setelah 3 tahun lahirlah organisasi Budi Utomo. Setelah 3 tahun untuk mengimbangi gerakan Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa sih perbedaan antara Serikat Islam dan Budi Utomo? Kalau Serikat Islam tujuannya untuk Islam Raya dan Indonesia Raya, sementara Budi Utomo menggalang kerjasama untuk memajukan Jawa dan Madura saja, bukan untuk Indonesia, Jawa dan Madura saja. Dari sisi bahasa, Serikat Islam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ditulis dalam bahasa Indonesia, sementara Budi Utomo anggaran dasar, anggaran rumah tangga ditulis dalam bahasa Belanda. Bagaimana sikap organisasi terhadap Belanda? Serikat Islam non kooperatif, anti penjajahan, sementara Budi Utomo kooperatif karena mayoritas pengurusnya pegawai Belanda, Amtenar gitu. Bagaimana sikapnya terhadap Islam? Kalau Serikat Islam memperjuangkan Islam, Budi Utomo anti Islam politik dan anti Arab. Ternyata Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 22 sampai 23 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat atau menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Ternyata berulang. Sekarang yang meneruskan Budi Utomo PWI LS, PWI LS, Laskar Sabilillah ya, PWI. Itu pembiayaan terbesar dari Aguan 9 Naga. Dia benturkan antara kiai dan habaib. Ini penerusnya ini anti Islam Arab, anti Islam politik dan anti Arab. Sampai akhirnya organisasi Budi Utomo mengeluarkan buletin tanggal 11 Januari 1918. Judul buletinnya apa? Rasulullah SAW pezina dan pemabuk. Dan buletin itu disimpan sampai sekarang oleh Profesor Ahmad Mansur Suranegara, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung. Akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto bentuk Laskar Kanjeng Rasulullah untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo yang melecehkan Rasulullah SAW. Kira-kira apa pijakan Haji Umar Said Cokroaminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah? Itu beliau dasari
dari satu hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ini yang mendasari Haji Umar Said Cokro Aminoto bentuk laskar untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo yang melecehkan Rasulullah SAW. Akhirnya organisasi Budi Utomo bubar tahun 1935 karena perlawanan dari Laskar Serikat Islam. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto itu tahun 1905 Masehi itu sudah mengumandangkan jargon. Apa jargonnya Haji Umar Said Cokro Aminoto tahun 1905 Masehi? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Artinya apa? Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, tauhidnya murni, akidahnya murni, imannya murni, tauhidnya benar-benar jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Itu syarat mutlak kalau ingin mendapatkan kemenangan dari sisi Allah. Kenapa? Kata Haji Umar Said Cokro Aminoto waktu itu beliau sudah mendengungkan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Bahkan Haji Umar Said Cokro Aminoto tanggal 15 Januari 1926 memasukkan isu di koran Hindia Baru. Jadi koran dulu kan milik Belanda, milik penjajah. Itu beliau masukkan satu isu baru. Bila umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin, maka seolah-olah badan yang tidak punya kepala. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, Haji Umar Said Cokro Aminoto itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pada masa penjajahan, beliau mengungkap tentang apa pesan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Ini Haji Umar Said Cokro Aminoto mendengungkan itu 15 Januari 1926. Nah, umat Islam itu loh Pak, baru sadar Pilpres 2024 kemarin. Padahal ini sudah didengungkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto 1926 Masehi, saat Indonesia dijajah oleh Belanda, sudah didengungkan. Ini intisari daripada surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya apa? Haji Umar Said Cokro Aminoto itu menegaskan kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Sampai pemakaman jenazah Rasulullah SAW tertunda gara-gara memilih pemimpin. Jadi jenazah Rasulullah itu pemakamannya tertunda gara-gara memilih pemimpin. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, baru jenazah Rasulullah dimakamkan. Berarti kepemimpinan di dalam Islam sangat penting sekali. Kepemimpinan dalam perspektif Islam itu sangat urgent.
Dan umat Islam di Indonesia baru sadar Pilpres 2024 kemarin. Saya juga kaget. Waktu itu Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio masih jadi Panglima. Cina untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Indonesia sudah dibeli oleh Cina 50 triliun. Tapi Cina untuk menghadapi pemimpin ideologis Anies Baswedan, Cina menyiapkan 500 triliun. Kita baru sadar, berarti Indonesia dengan pemimpin ideologis menurut kacamata Cina lebih berbahaya pemimpin ideologis. Itu kita baru sadar. Dan itu pun ketika pelaksanaan Pilpres 2024 masih kurang 500 triliun. Akhirnya 3 BUMN dijual murah. Sesungguhnya pabrik kertas Leces Probolinggo dijual murah. Ini makanya kepemimpinan dalam Islam sangat penting. Makanya saya dipanggil Pak Jenderal Gatot Nurmantio di sebuah hotel di Surabaya. Ustadz, ini dokumen negara, simpan, sampaikan di tengah-tengah umat yang global saja, karena ini rahasia negara. Itu saya diwanti-wanti sama Pak Jenderal Gatot Nurmantio setelah beliau tidak jadi Panglima. Sampai di rumah saya baca yang global saja ngeri, apalagi yang rinci. Habis itu saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot di sebuah villa di Prigen, Pasuruan. Ustadz, segera ulama suruh Jawa Timur turun gunung. Indonesia dalam keadaan danger. Siap, Jenderal. Alhamdulillah, kita kumpulkan ulama-ulama seluruh Jawa Timur. Habis itu kemarin seminggu yang lalu, hari Selasa, saya dipanggil lagi oleh Pak Gatot di Jogja. Ustadz, ini geng Solo melakukan kudeta struktural untuk menghancurkan pemerintahan Prabowo. Karena pendanaan geng Solo unlimited, bahkan sampai Mulyono ini punya emas-emas batangan itu disimpan di Budapest. Bahkan Betor yang politisi PDIP, Betor itu uang yang disimpan oleh Mulyono itu di 3 bunker, di 3 tempat. Luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Pak Prabowo itu pakai strategi makan bubur panas dari pinggir dulu menuju tengah. Ya kalau Pak Prabowo mengikuti kemauan kita yang di grup-grup WA, hancur Pak Prabowo. Kan kepinginnya kita itu kan Pak Prabowo, mumpung Bapak sudah jadi presiden, ya kan, undang cepet, undang cekel, dan dia nggak semudah yang dibayangkan. 75% cadangan devisa itu oleh Mulyono sudah diserahkan ke 9 naga. Dana APBN itu sebenarnya itu dana APBN kita untuk presiden yang selanjutnya itu sudah dimasukkan di bank-bank 9 naga, sehingga Pak Prabowo ini disandra. Itu berat Pak, berat. Nah kita kan kepinginnya kan bang cepet, ya kan. Nah mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia. Makanya Pak Prabowo butuh dukungan ulama. Mudah-mudahan. Saya kira gini, karena waktunya terbatas, kita akhiri dengan
doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.